orang-orang fakir kena zakat fitrah. Cuma orang fakir yang bagaimana yang kena zakat fitrah? Fakir yang memiliki sejumlah makanan pokok yang cukup untuk dirinya dan orang yang ada dalam tanggungannya pada malam Idul Fitri. Itu fakir yang seperti itu kena zakat fitrah. Karenanya hampir tidak ditemukan orang yang tidak kena zakat fitrah kecuali yang tidak memiliki makanan pokok pada malam Idul Fitri. Nampaknya jarang. Kalau di Aceh tidak ada, mungkin tidak ditemukan. Dan karena itu pula mudah menghitung zakat fitrah. Zakat fitrah itu dihitung satu setengah bambu kali jiwa yang kita sebut tadi dalam 8 kelompok tadi. Itu kalau penduduk Aceh ada 5 juta, 5 juta kali satu setengah bambu, satu setengah aren, ya, umpamanya, atau kilogram. 5 juta orang kali 2,7 kilogram misalnya, atau 2,5 kilogram. Itulah zakat fitrah. Jadi mudah dia dihitung potensinya yang ada di Aceh, dan realitanya juga seperti itu. Dia tidak banyak tidak terlalu sulit untuk dihitung seperti zakat mal, karena zakat mal itu dia berdasarkan harta yang dimiliki oleh seseorang. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bahwa zakat mal itu, zakat fitrah itu dibebankan sa'an min tamrin aw sa'an min syairin. Satu sa' yang sudah kita sebut tadi, satu sa' adalah ukuran wajib zakat fitrah yang harus dikeluarkan, yaitu satu setengah bambu. Orang Aceh tamah, saya di Aceh tamah harga. Tiada itu dengan tambah sabuh regam ya, hana ukuran, hana standar. Karena regam orang yang raya jarang raya pernah kelih regam orang mubin urinang biasa yang suka pada bukan urinang biasa ji urinang tanya yang tumul badan raya regam, urinang yang ubud badan, yang pijut badan lebih regam. Regam itu hanya sebagai ikhtiarnya, sebagai sebagai bentuk kehati-hatian, ya. Itu makna daripada satu sa'. Jadi satu sa' ini atas setiap orang, baik dia orang kaya satu sa', baik dia orang miskin satu sa'. So paling kaya di Indonesia umpamanya itu contoh muslim terkaya di Indonesia umpamanya Yusuf Kala, zakat fitrahnya satu sa' juga. Orang paling fakir satu sa' juga. Maka disebut zakat atas jiwa. Siapa yang setiap jiwa satu sa' saja. Satu sa' apa? Min tamrin au min syairin, dari satu sa' kurma atau satu sa' gandum. Sebenarnya itulah makna datang hadis, ya. Hadisnya menyatakan kurma, hadis yang mengatakan gandum. Lalu para ulama mengambil makna dari gandum dan dari kurma. Oh, ini maknanya adalah makanan pokok. Jadi satu sa' dari makanan pokok yang disebut dengan kutbalah, ya, makanan pokok dari setiap orang yang hidup di negeri masing-masing. Hatta orang asing yang hidup di negeri kita pun umpamanya orang boleh tinggal di Banda Aceh, atau orang asing tinggal di Banda Aceh yang makanan pokoknya bukan nasi, bukan beras, ya. Ketika dia bayar zakat fitrah, dia harus tunduk kepada makanan pokok kita. Jadi dia bayarnya pakai beras juga. Sidang jemaah Allah Subhanahu wa taala, itu satu sa' dari makanan pokok. Ya, jadi kalau beras pun tidak ada dalam hadis Nabi. Ini hanya dikiaskan kepada makanan pokok. Kemudian yang ketiga, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan zakat fitrah itu dibayar? Waktu zakat fitrah dibayar, ini sebagai review yang sudah kita pernah ketahui saja atau sebagai pemancing diskusi, bahwa zakat fitrah itu dibayar pada waktu wajib. Waktu wajibnya adalah pada malam Idul Fitri, tepatnya saat buka puasa terakhir, yang disebut dengan waktu futur. Waktu futur itu waktu buka puasa, hari terakhir 30 Ramadan.
29 Ramadan. Ketika sudah masuk waktu maghrib, itu namanya masuk waktu wajib zakat fitrah, dan batasnya sampai salat Id besoknya. Wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Apabila dibayar setelah itu, maka dianggap sebagai sedekah biasa, tidak dihitung sebagai zakat fitrah. Ini perlu kehati-hatian. Nah, sila jemaah dan mati Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan waktu wajib. Sementara kita membayarnya bukan sering kita bayar, bukan pada waktu wajib. Kita bayar 27 Ramadan, 28 Ramadan, misal ada yang lebih cepat dari itu disebut dengan waktu jawaz. Arti waktu jawaz adalah waktu yang dibolehkan. Dibolehkan karena kita mentakjil. Jadi takjil itu artinya segera. Kalau takjil buka puasa, makanan buka puasa itu diambil dari istilah itu juga. Kan takjil itu tepuk-tepuk sore-sore dijual. Istilahnya sudah dipahami sudah tidak sama seperti makna asalnya. Di takjil makna asalnya adalah menyegerakan. Jadi yang takjil buka puasa kan tetap buat buka puasa. Takjil ini adalah artinya menyegerakan membayar zakat fitrah sebelum waktunya. Waktunya adalah waktu maghrib, hari terakhir. Tapi dibayar 2 hari sebelum, dibayar 3 hari sebelum. Mentakjil pembayaran zakat fitrah dalam perspektif Imam Syafi'i bahkan boleh di awal Ramadan, boleh di awal Ramadan, boleh sekarang pertengahan Ramadan, boleh di ujung di akhir Ramadan. Dan kebiasaan dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka membayar zakatnya itu 1 atau 2 hari menjelang Idul Fitri, lagi praktek. Sila jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan waktu jawaz dan juga waktu wajib. Yang keempat, ini kita sampaikan secara random saja. Yang keempat, sila jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berhubungan dengan siapa yang menerima pembahagian zakat fitrah, siapa mustahik zakat fitrah. Mustahik zakat fitrah itu dalam perspektif ulama Syafi'iyah adalah sama seperti mustahik zakat mal. Kalau zakat mal yang terima 8 golongan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. 8 golongan penerima zakat mal. Dalam perspektif Imam Syafi'i, zakat fitrah juga boleh diberikan kepada golongan yang ini, 8 golongan ini. Cuma kita di kampung atau di masing-masing tempat kita berikan menurut golongan yang ada. Ada kampung berikan 5 senif, ada kampung berikan 4 senif. Itu disebut dengan senif-senif tadi. Jamaknya adalah asnaf. Disebut dengan asnaf samaniyah, asnaf 8. Perspektif Imam Syafi'i boleh berikan kepada semua golongan sama seperti zakat mal. Dalam perspektif ulama Malikiyah, mazhab Maliki, zakat fitrah hanya diberikan kepada 2 golongan tok, yaitu golongan fakir dan miskin saja, tidak diberikan kepada golongan lain. Hatta amil pun tidak. Ya, amil diminta sukarela, apalagi ambil seperti sekarang kan, ambil ad hoc. Ini sifatnya kan ad hoc saja, 2 malam saja. Kalau apalagi amilnya orang-orang yang berada. Misalnya amil kan kita yang pengurus masjid, katakan orang-orang mampu menjadi amil, rela bekerja untuk melayani zakat fitrah. Maka sebaiknya tidak mengambil hak amil dalam perspektif Imam Maliki. Kasih saja kepada fakir miskin, pulkan kepada mereka. Maka fakir miskin itu cocok sekali disebut dengan hadis Nabi SAW, ughnuhum fi hadzal yaum. Jadi kita buat mampu mereka pada hari raya. Waktu dia pulang dari tempat pemberian zakat, pembayaran zakat fitrah, dia membawa pulang zakatnya dengan beca misalnya. Kondisi kita di kampung di sini, pulang dengan beca karena dia tidak sanggup membawanya. Berat banyak yang dia dapat, 1 goni dia dapat beras.
Ya, nah ini menunjukkan bahwa substansi zakat fitrah itu dalam perspektif Imam Maliki adalah untuk fakir miskin toh. Beliau memahami dari hadis Nabi SAW, tuhratan lis-shaimin minal lagwi war rafas. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaimin minal lagwi war rafas wa tuhfatan lil masakin. Jadi zakat fitrah itu untuk membersihkan orang-orang, menyucikan orang-orang yang berpuasa dan dari perbuatan lawa dan rafas, serta untuk memberikan makanan kepada fakir miskin. Toh fakir miskin saja. Yang ketiga, dalam perspektif ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah, itu zakat fitrah, ini jumhur ulama, mayoritas ulama, zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin itu diutamakan terlebih dahulu, kemudian kalau ada lebih boleh berikan kepada lain. Jadi utamakan fakir miskin dulu. Ini pendapat paling tengah, yang pendapat penengah. Istilahnya masyarakat Allah Subhanahu wa taala ini disebut sebagai mustahib dari zakat fitrah. Kemudian berikutnya selain jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berhubungan dengan zakat fitrah yang penting untuk kita ketahui. Saya tadi luput saya sampaikan makanan pokok yang dimaksud tadi adalah makanan pokok yang kita makan adalah yang sesuai dengan kualitas yang kita makan. Kalau kita makan umpamanya beras adalah beras ramos, maka zakat fitrah yang kita bayar adalah beras ramos. Kalau kita makan beras piring nasi, maka kualitas piring nasi yang kita bayar. Kalau kita makan dalam bentuk lain, umpamanya kualitas lain maksudnya, maka sesuai dengan kualitas itu. Itu detailnya pada masalah kualitas. Kemudian jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana zakat fitrah dibayar? Nah, ini yang paling penting kita perhatikan, bahwa zakat fitrah dibayar itu di mana fisik ini berada pada malam Idul Fitri. Jadi zakat fitrah mengikuti badan muzakinya, mengikuti fisik muzakinya. Pada malam Idul Fitri di mana kita? Umpamanya kita sudah bertahun-tahun di sini. Begitu malam Idul Fitri kita berada di Medan, maka zakat fitrah kita di Medan. Malam Idul Fitri kita berada di Jakarta, maka zakat fitrah kita adalah di Jakarta. Kalau zakat mal mengikuti di mana harta berada, tidak mengikuti muzaki. Kalau orang punya toko di Setui, ini Cipuh buat toko, banyak pemiliknya di Jakarta, pemilik toko. Zakatnya adalah di Setui, di Banda Aceh. Pemiliknya boleh di Jakarta. Ini zakat mal. Kalau zakat fitrah tidak mengikuti di mana harta, tapi mengikuti di mana muzaki. Walaupun tinggalnya di Banda Aceh, malam Idul Fitri sudah berangkat ke Malaysia, maka zakat fitrahnya adalah di Malaysia. Selain jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tempat pembayaran zakat fitrah. Ya. Kemudian yang satu lagi saya ingin sampaikan sebelum kita masuk dalam sesi diskusi. Saya berharap banyak hal yang bisa kita coba bahas pada subuh ini. Yang terakhir dari mukadimah diskusi adalah pembayaran zakat fitrah itu bisakah dibayar dalam bentuk uang atau tidak bisa dalam bentuk uang, yang sering sekali menjadi polemik di setiap Ramadan. Ini sudah mau mulai ini. Nanti beritanya ada di media sosial atau ada di koran Surambi Indonesia tentang masalah polemik ini selalu saja terjadi. Padahal jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hanya pilihan-pilihan yang ada di dalam fikih. Yang pertama, siapakah ulama yang membolehkan zakat fitrah itu dibayar dengan uang? Ya. Zakat fitrah dibolehkan bayar dengan uang atau bayar dengan qimah. Qimah itu nilai. Jadi konversi kepada rupiah itu nilai. Ternyata ulama yang membolehkan adalah mazhab yang paling tua. Mazhab paling tua dalam Islam itu mazhab Hanafi. Itu mazhab pertama. Mazhab kedua adalah mazhab Maliki.
Mazhab ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab keempat adalah mazhab Hambali. Siapa yang membolehkan zakat fitrah dibayar dengan uang? Mazhab pertama, yaitu mazhab Hanafi, yang membolehkan bahwa seseorang boleh membayar zakat fitrahnya dikonversi kepada mata uangnya atau kepada qimahnya. Ternyata Imam Abu Hanifah bukan membolehkan secara sembarangan. Maksud secara beliau membolehkan dalam kondisi tertentu, yaitu kondisi ketika musim panen di mana-mana. Artinya surplus. Apabila kondisi seperti Banda Aceh sekarang, bagaimana kondisinya? Kondisinya ya kondisi tentang masalah pendapatan masyarakat itu aman-aman saja. Artinya bukan musim paceklik, bukan musim kemarau, bukan musim gagal panen. Dalam kondisi seperti itu, kata beliau, boleh membayar zakat dalam bentuk qimah, dalam bentuk nilai. Yang kedua, boleh membayar zakat dengan uang itu dengan syarat tidak dikonversi pada dua jenis tadi. Umpamanya tadi apa? Gandum dengan beras. Jangan separuh harga gandum, separuh harga beras. Nah, itu tidak dibolehkan. Ya, separuh harga gandum, separuh harga kurma, ya, tidak dibenarkan. Jadi kalau harga kurma, dan beliau mengatakan adalah pada harga kurma dan harga gandum. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pendapat ulama lain? Nah, ulama lain mazhab yang tersisa 3 lagi, itu ketiga-tiganya tidak membolehkan zakat fitrah dibayar dengan uang. Ya, jadi mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Nawawi tidak boleh bayar zakat dengan uang. Jadi dengan apa juga? Ya, dengan khutbah, ya, dengan makanan pokok yang kita makan masing-masing, itulah yang dizakati sebagai zakat fitrah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yusuf Al-Qaradawi sebagai penulis kitab monumental tentang fikih zakat, beliau mencoba mengomentari tentang pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan zakat fitrah dibayar dengan uang. Beliau mengatakan zaman sekarang itu lebih menguntungkan fakir miskin kalau zakat dibayar dengan uang. Nah, kata beliau. Kenapa? Karena kebutuhan masyarakat sekarang itu tidak sama seperti dulu. Kalau makanan pokok umumnya ada di rumah, kan umumnya huruf fakir dapat kita yang cik umumnya dah berhirmo, yang hana peng, yang min peng. Ya, maka ketika yang diberikan langsung uang itu bermanfaat bagi mereka. Dia langsung bisa belanja kebutuhan menjelang hari raya, misalnya kan. Kalau yang diberikan itu beras atau makanan pokok, sementara kebutuhannya bukan beras pada malam itu atau besoknya, maka dia harus menjual beras terlebih dahulu. Ketika beras itu dijual, yang pertama yang terjadi adalah jatuhnya harga beras. Kenapa jatuh harga beras? Karena ini kan menjual beras yang dibagi di menasah atau di masjid oleh amir. Sebagian amir mencampur beras, kan? Karena sebagian kampung kami dicampur ruah dan banyak dicampur, kemudian dibagi. Yaitu beras sudah tidak ada lagi kualitas, sehingga waktu ditambah tukang dobel, dia tidak tahu ini kualitas berasnya beras apa, dan dia akan meminta dengan harga yang murah. Itu yang terjadi, kata Al-Qaradawi. Tetapi itu relatif lah. Artinya bahwa bisa saja terjadi, bisa juga tidak terjadi lah. Dan itu pilihan-pilihan yang ada di masyarakat kita. Selanjutnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi satu orang satu pertanyaan atau lebih, dipersilakan.